Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini, 27 Desember 2020 dalam saat teduh pagi. Bacaan kita Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Tema kita hari ini, terfitnah karena Yesus. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Pagi ini dalam Minggu Raya kami datang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kami diizinkan lagi menikmati hari baru. Kami bergembira dan bersukacita menyambut kasih karunia Tuhan itu. Dan kami mau dasari perjalanan siara hidup kami hari ini dengan kebenaran Tuhan. Karena itu ya Bapa, perkenankan kami, tuntun kami ya Roh Kudus. Dan firman Tuhan yang ini akan menjadi bagian hidup kami. Kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Layakkan kami Tuhan, ampuni kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Terfitnah karena Yesus, ditelle belana Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus lahir juga tidak terlepas dari masalah, karena setelah mendapat kunjungan orang-orang Majus dari timur, Yusuf membawa istrinya Maria dan bayi Yesus melarikan diri ke Mesir, karena terjadi pembunuhan anak-anak di Betlehem. Bahwa karena Yesuslah terjadi pembunuhan anak-anak laki-laki atas perintah Herodes, yang merasa tertipu oleh orang-orang Majus. Bacaan kita hari ini menceritakan bahwa karena kesaksiannya tentang kuasa Yesus, akhirnya Stefanus dituduh mengucapkan kata-kata hujatan terhadap Allah. Stefanus akhirnya disergap dan diseret ke pengadilan dengan berbagai tuduhan palsu dari mereka yang diajukan sebagai saksi-saksi palsu. Walaupun demikian, kemuliaan Allah nampak pada wajah Stefanus dalam sidang mahkamah agama. Stefanus difitnah untuk perkara yang ia tidak lakukan dengan bukti-bukti yang sudah direkayasa untuk memvonis Stefanus. Saudara yang terkasih, cerita mengenai Stefanus yang telah dibunuh karena imannya kepada Kristus mengingatkan kita bahwa menyampaikan berita baik tentang Kristus seringkali kita mendapat fitnah. Mungkin kita belum pernah mengalami penganiayaan disebabkan oleh iman kita. Namun marilah kita berdoa untuk tetap memperkuat iman dan doa kita, terutama bagi mereka yang sedang dianiaya di beberapa tempat di seluruh dunia. Sekiranya kita juga berhadapan dengan ujian seperti itu, marilah kita tetap setia kepada Dia yang telah berkorban untuk kita. Perayaan kelahiran Yesus ke dalam dunia kiranya semakin membuat kita beriman bahwa kelahirannya justru membawa damai, bukan permusuhan dan dendam. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan pagi ini. Kebenaran firman-Mu boleh menyapa kami. Boleh memberikan pengajaran-pengajaran yang sungguh berarti bagi kami. Bila itu menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami. Sebagai orang-orang percaya dalam menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam menyampaikan berita-berita tentang Injil Yesus Kristus. Seringkali kami tidak disambut dengan baik. Bahkan seringkali kami mendapat fitnahan, penganiayaan dan sebagainya. Karena itu mampukan kami untuk terus berjuang. Berhadapan dengan berbagai ujian. Kami tetap bersandar pada Allah. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan menopang dan menolong kami. Peliharakan kami hari ini. Peliharakan jemaat-Mu. Mempersiapkan diri semua masuk dalam ibadah hari Minggu. Masih dilakukan dari rumah. Pelayanan dari gereja Toraja Jemaat Tangerang lewat live streaming. Berkati semua pelayanan dan jemaat-Mu dengan sukacita menikmati persekutuan secara online. Berkati seisi rumah jemaat-Mu. Tiap-tiap jemaat-Mu, kondisi mereka, perjuangan mereka, berkati. Berkati yang terus bekerja, berkati yang terus melayani, mengabdi, aktivitas mereka Tuhan, selalu menopang dengan baik. Jemaat-Mu dalam kondisi tua Tuhan berkati. Dalam kondisi bergumul Tuhan kuatkan. Dalam kondisi berduka cita Tuhan hiburkan. Dalam kondisi-kondisi sakit Tuhan sembuhkan. Yang menikmati pertambahan usia, sempurnakan syukur mereka. Dan biarlah hidup kami hari ini, kami lalui dalam kasih karunia Tuhan. Ibadah kami dalam ibadah hari Minggu, sungguh berkenan di hati Allah. Berkatilah pemimpin kami di negeri ini. Pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok terpencil. Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Negara ini dalam kondisi aman dan tentram. Berkati pejuang garda terdepan hari ini, para dokter medis, tenaga rumah sakit. Berkati TNI Polri, BNPB. Kami semua yang terus berjuang secara pribadi, melindungi diri. Bila semuanya itu dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini syukur dan doa kami. Kami persembahkan padamu. Dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini. Tuhan memberkati dan selamat merayakan Natal. Selamat mempersiapkan diri menyambut tahun baru.